Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Ana Kristina Lia Simanjuntak dari mahasiswa keperawatan tingkat 1 Stika Santa Elizabeth Medan. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang edukasi keperawatan dasar yang sudah saya pelajari mulai dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama itu tanda-tanda vital. Apa saja sih bagian tanda-tanda vital? Yang pertama itu suhu tubuh, denyut nadi, pernapasan, tekanan darah. Yang terakhir itu adalah nyeri. Baiklah, kita akan membahas satu-satunya. Yang pertama itu suhu tubuh. Berapa sih suhu normal kita bagi manusia? Suhu normalnya itu adalah 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Di mana sajakah letak-letak pengukuran suhu tubuh? Yang pertama itu di oral atau mulut. Yang kedua itu aksila atau bagian ketiak. Yang ketiga timpani atau dalam telinga. Yang keempat itu adalah lubang anus atau rektum. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh? Yang pertama itu gangguan organ, yang kedua itu adalah hormon pertumbuhan, yang ketiga kecepatan metabolisme basal, yang keempat itu adalah hormon tiroid, hormon kelamin, lingkungan, status gizi, aktivitas, dan yang paling sering itu adalah demam. Baiklah, saya akan mengambil salah satu contoh dari suhu tubuh. Saya mengambil itu yang lebih mudah, itu adalah bagian oral. Bagian oral itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pengukuran suhu yang akurat. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, setelah mengkonsumsi makanan atau minuman hangat, pengukuran ditunda 20-30 menit. Yang kedua, kondisi terapi yang dapat menyebabkan perubahan suhu. Apa saja sih alat-alat atau langkah-langkah untuk mengukur suhu pada oral? Yang pertama itu adalah persiapkan alat. Yang kedua, termometer oral. Yang ketiga, kertas tisu. Yang keempat itu sarung tangan sekali pakai. Yang kelima itu adalah alat tulis untuk dokumentasi setelah melakukan tindakan prosedur. Baiklah, yang kedua itu adalah denyut nadi. Denyut nadi itu tujuannya sama dengan yang lain, yaitu berfungsi mengetahui tindakan kelanjutan kita kepada pasien. Di mana letak denyut nadi? Letak denyut nadi itu ada di sini, sejajar dengan jempol. Kita untuk menghitung denyut nadi itu menggunakan dengan 3 jari dan letakkan di sini. Terus kita juga harus ada jam agar kita juga bisa untuk menghitung denyut nadi per menit. Normal denyut nadi itu adalah 60 sampai 80 atau tergantung usia tersebut. Yang ketiga itu adalah frekuensi pernapasan. Berapa sih frekuensi pernapasan yang normal pada manusia? Yaitu 16 sampai 22 itu kalau udah normal kali. Terus apa saja sih faktor yang mempengaruhi pada frekuensi pernapasan? Yang pertama itu merokok, jenis kelamin, usia, obat-obatan, contohnya narkotika, ganja, sabu, dan lain-lain. Terus kesadaran diri, kecemasan, jenis kelamin, nyeri akut, demam, dan lain-lain. Kita lanjutkan, yaitu adalah tekanan darah. Tekanan darah itu adalah salah satu parameter hemodinamik yang sederhana dan dapat dipergunakannya. Tekanan sistematik atau arteri adalah tekanan darah dalam sistem arteri tubuh, yang juga indikator yang dilakukan secara baik tentang kesehatan kardiovaskular. Apa saja sih faktor yang mempengaruhinya? Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada 2, yaitu regulasi jangka panjang dan regulasi jangka pendek.
Apa sih itu faktor yang mempengaruhi regulasi jangka panjang? Yang pertama itu adalah usia, jenis kelamin, kecemasan, obat-obatan, ketakutan, stres, nyeri, ataupun bisa juga emosi. Kalau dalam regulasi jangka pendek yaitu sistem saraf, peranan pusat vasomotor, refleks baroreseptor, refleks kemoreseptor, pengaruh pusat otot tinggi, dan kontrol kimia. Baiklah, yang terakhir itu adalah nyeri. Apa sih tujuan nyeri? Tujuan nyeri itu adalah untuk menentukan adanya lokasi, pola temporal, kualitas, dan intensitas atau tingkat ketidaknyamanan pada pasien, memberikan data dasar untuk terapi, dan yang terakhir itu adalah untuk menentukan derajat kenyamanan pada pasien. Apa saja sih yang harus kita kaji atau kita fokuskan dalam nyeri ini? Yang pertama itu adalah lokasi nyeri. Kita itu harus tahu di mana lokasi nyeri. Yang kedua itu intensitas nyeri atau kekuatan daya atau tekanan nyeri yang diidentifikasi dengan skala numerik dan verbal. Terus itu kualitas nyeri. Kualitas nyeri atau karakteristik nyeri seperti panas, tajam, tumpul, berdenyut, terbakar, dan sebagainya. Dan pola temporal itu apa? Kita harus tahu apa itu pola, apa dia akut atau kronik atau spasmodi, kontinu atau menetap atau intermittent atau transient, dan juga perubahan yang dapat terlihat. Yang terakhir itu adalah gejala yang terkait. Selanjutnya itu adalah bab kedua tentang pemeriksaan fisik head to toe. Apa sih itu pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisik itu adalah peninjauan dari ujung rambut hingga ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang memberikan informasi objektif tentang klien dan memungkinkan perawat untuk membuat penilaian klinis atau pemeriksaan tubuh klien secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu untuk memperoleh data yang sistematis dan komprehensif, memastikan atau membuktikan hasil anamnesa, menentukan masalah, merencanakan tindakan keperawatan yang tepat bagi klien. Apa saja sih langkah-langkah atau teknik pada pemeriksaan fisik? Yang pertama itu adalah inspeksi, adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman, atau dilakukan saat pertama kali ketemu pasien, atau menurut ahli kesehatan itu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan atau mata atau kaca pembesar. Apa sih yang harus fokus kita pada setiap inspeksi pada setiap bagian tubuh? Yang pertama itu adalah ukuran tubuh, yang kedua warna, yang ketiga bentuk, keempat posisi, kelima kesimetrisan, keenam lesi dan penonjolan atau pembengkakan. Yang kedua, palpasi. Apa itu palpasi? Palpasi adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba dengan meletakkan tangan pada bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan, atau teknik pemeriksaan yang menggunakan indera peraba, misalnya tangan dan jari-jari, untuk mendeterminasi ciri-ciri jaringan tertentu. Yang ketiga itu adalah perkusi. Apa sih perkusi? Perkusi itu adalah pemeriksaan yang meliputi pengaturan pertumbuhan tubuh untuk menghasilkan bunyi yang akan membantu dalam membantu penentuan identitas, lokasi, densitas, dan posisi struktur di bawahnya. Yang keempat itu adalah auskultasi.
Apa sih itu auskultasi? Auskultasi itu adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengar suara yang dihasilkan oleh tubuh. Baik, kita lanjut pada bab ketiga, yaitu tentang pengkajian keperawatan atau anamnesa dan pengumpulan data sekunder. Apa-apa saja sih di dalam pengkajian data? Apa pengertian pengkajian data? Pengkajian keperawatan adalah mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan kondisi klien atau pasien dan mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan pasien, atau pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang klien yang kedua agar dapat mengidentifikasi, yang ketiga mengenali masalah-masalah, yang keempat kebutuhan kesehatan, dan terakhir itu adalah keperawatan klien, misalnya baik fisiknya, mentalnya, sosial, dan lingkungannya. Apa sih tujuan dalam pengkajian keperawatan? Kalau secara umum sih untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pasien untuk menegakkan diagnosa keperawatan, kekuatan pasien, dan rencana yang efektif dalam perawatan pasien. Kalau tujuan khususnya itu adalah untuk dokumentasi pengkajian keperawatan, informasi utama bagi pasien dan keluarga, memproteksi hal-hal ilegal, dasar pemilihan perawatan, pengasuhan pasien, dan banyak lagi. Apa saja sih macam-macam data? Macam-macam data itu ada 3, yaitu data primer, data sekunder, dan data lainnya. Baiklah, yang bab keempat itu adalah persiapan dan prosedur pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Ada berapa sih dalam persiapan dan prosedur pasien untuk pemeriksaan penunjang? Ada 2, yaitu persiapan fisik klien dan persiapan psikologi. Persiapan pasien sebelum pengambilan darah tergantung dari jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa persiapan pemeriksaan yang umum dianjurkan. Yang pertama itu, pasien harus puasa minimal selama 10 jam sebelum pengambilan darah, atau kecuali untuk pemeriksaan glukosa puasa minimal 8 jam. Untuk pemeriksaan trigliserida, sebaiknya pasien puasa melakukan selama 12 jam. Yang kedua, hanya boleh minum air putih dan tidak boleh makan selama puasa. Yang ketiga, hindari merokok, makan permen karet, minuman kopi, teh atau tanpa gula, alkohol, dan lain-lain, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan tersebut. Yang keempat, jangan berpuasa lebih dari 14 jam. Yang kelima, jangan melakukan aktivitas berat seperti berolahraga sebelum pengambilan darah. Yang terakhir itu adalah pengambilan darah sebaiknya dilakukan pada pagi hari, antara pukul 7 sampai jam 9 pagi. Baiklah, kita lanjut pada bab kelima, yaitu tentang pengendalian infeksi dasar. Apa saja sih di dalam pengendalian infeksi dasar? Yang pertama itu adalah rantai infeksi. Di dalam rantai infeksi itu ada mikroorganisme, sumber mikro atau reservoir. Yang ketiga, jalan keluar atau pintu gerbang keluar. Yang keempat, cara penularan. Yang kelima itu adalah pintu gerbang masuk atau pelabuhan D masuk. Yang terakhir itu adalah daya tahan rumah sakit atau manusia. Yang kedua, proses infeksi. Apa saja sih tahap pada proses infeksi? Yang pertama itu tahap masa inkubasi, tahap prodromal, dan tahap sakit.
Dan terakhir itu adalah tahap pemulihan. Apa sih tipe-tipe infeksi? Yang pertama itu adalah infeksi lokal, infeksi sistemik, infeksi bakteremia, septikemia, infeksi akut, dan infeksi kronik. Baiklah, kita lanjut pada bab ke-6, yaitu tentang pemberian medikasi. Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang pemberian medikasi? Yang pertama itu kita harus tahu prinsip-prinsipnya atau 6 cara benar yang harus dilakukan oleh perawat. Yang pertama itu benar dosis, benar klien, benar obat, benar cara pemberian, benar waktu, dan benar dokumentasi. Di dalam pemberian medikasi ini ada 4 macam, yaitu melalui oral, topikal, supositorial, dan parental. Mari kita bahas satu-satunya. Yang pertama itu adalah pemberian medikasi dari oral. Apa sih itu oral? Apa tujuannya? Apa saja alatnya? Yang pertama itu pengertian dari oral, yaitu memberikan obat melalui mulut. Apa aja tujuannya? Yang pertama, menghindari pemberian obat yang dapat menyebabkan nyeri. Yang kedua, menghindari pemberian obat yang dapat menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Rute pemberian obat itu ada 4 macam. Yang pertama, peroral, sublingual, bukal, dan parental. Apa saja sih alat-alatnya? Yang pertama itu spuit sesuai dengan ukuran anak-anak. Yang kedua, pipet atau sedotan. Yang ketiga, sendok. Yang keempat, baki berisi obat-obatan atau yang sudah dianjurkan oleh dokter. Yang kelima itu kartu atau buku rencana pengobatan, mangkuk sekali pakai untuk tempat obat, dan gelas dan air minum. Itu yang paling penting. Baiklah, kita lanjut. Bagaimana sih cara prosedurnya? Yang pertama itu adalah siapkan peralatan. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat peroral atau menggunakan tablet atau kapsul, obat cair. Yang ketiga, periksa kembali orderan obatan dan periksa tanggal kadaluarsanya. Yang ambil obat sesuai kebutuhan klien. Dan terakhir, siapkan obat-obatan yang diberikan. Baiklah, kita lanjut pada pemberian medikasi parental. Apa sih pemberian medikasi parental? Pemberian medikasi parental itu adalah pemberian obat yang melalui jaringan atau pembuluh darah dengan menggunakan spuit. Apa saja tujuannya? Yang pertama, memperoleh reaksi setempat, memberikan zat imunologi, membantu menegakkan diagnosa. Apa saja sih alatnya? Yang pertama itu buku catatan pemberian obat atau kartu pemberian obat. Yang kedua itu adalah ampul obat sesuai resep atau vial. Yang ketiga, spuit dan jarum yang sesuai, kapas alkohol, kasa steril, baki obat, gergaji ampul jika digunakan atau jika perlu, label obat, bak spuit atau untuk injeksi, bengkok, dan perlak. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita harus cuci tangan. Yang kedua, persiapkan alat-alatnya. Yang ketiga, periksa label obat dengan catatan pemberian obat sesuai dengan prinsip 5 benar. Lakukan perhitungan dosis sesuai kebutuhan. Pegang ampul dan turunkan cairan di atas leher ampul dengan cara menjentikkan jari tangan pada leher ampul beberapa kali atau dengan cara memutar ampul dengan tangan searah jarum jam. Letakkan kasa steril di antara ibu jari tangan Anda dengan ampul, kemudian patahkan leher ampul ke arah menjauhi Anda dan orang di sekitar. Buang leher ampul pada tempat khusus. Tempatkan ampul pada permukaan yang datar.
Buka penutup jarum spuit, kemudian masukkan jarum ke dalam ampul tepat bagian tengah ampul. Aspirasi sejumlah cairan dari ampul sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Selanjutnya, keluarkan jarum dari amoul, tutup kembali jarum spuit dengan teknik yang benar. Periksa kembali jumlah larutan yang ada pada spuit. Bandingkan dengan volume yang dibutuhkan. Bandingkan label obat dengan catatan pemberian obat. Beri label spuit dengan label obat yang sesuai dan cuci tangan. Mari kita lanjut pada medikasi pemberian topikal. Apa sih pengertiannya? Adalah memberikan obat secara lokal pada kulit atau membran mukosa pada area mata, hidung, lubang telinga, vagina ataupun rektum. Tujuannya adalah untuk memperoleh reaksi lokal dari obat tersebut. Kalau pemberian topikal pada kulit adalah memberikan obat secara lokal pada kulit. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh reaksi lokal dari obat tersebut. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama, obat topikal sesuai yang dipesankan. Yang kedua, buku obat. Yang ketiga, kasa kecil steril, sarung tangan kecil atau handscoon, lidi kapas atau katembat, baskom dengan air hangat, waslap, handuk dan sabun basah. Kemudian yang terakhir itu adalah kasa balutan, penutup plastik, dan plester jika dibutuhkan. Baik, kita lanjut pada prosedur pemberian medikasi supositorial melalui rektal. Apa pengertiannya? Untuk memberikan sejumlah obat ke dalam rektum dalam bentuk supositorial. Tujuannya yang pertama, untuk melunakkan feses sehingga mudah untuk dikeluarkan. Yang kedua, memperoleh efek pengobatan secara lokal maupun sistematik. Persiapan alatnya, yang pertama itu kartu obat, kedua supositorial rektal, jeli pelumas, handscoon, dan tisu. Cara prosedurnya itu, periksa kembali order pengobatan mengenai jenis pengobatan, misalnya waktu, jumlah, dan dosis obat. Cara kedua itu, siapkan klien memakai sarung tangan atau handscoon, kemudian buka supositorial dari kemasannya dan beri pelumas pada ujung bulatnya dengan jeli. Kemudian minta klien untuk menarik napas dalam melalui mulut dan untuk merelaksikan sphincter ani. Kemudian regangkan bokong klien dengan tangan non-dominan atau tangan kanan. Tarik jari Anda dan bersihkan area anal klien. Kemudian anjurkan klien untuk tetap berbaring, terlentang maupun miring selama 5 menit. Kemudian buang handscoon yang sudah dipakai. Terakhir, cuci tangan. Kemudian kaji respon klien. Kemudian dokumentasi seluruh tindakan. Beri pelumas pada ujung bulatnya dengan jeli. Kemudian minta klien untuk menarik napas dalam melalui mulut dan untuk merelaksikan sphincter ani. Kemudian regangkan bokong klien dengan tangan non-dominan atau tangan kanan. Tarik jari Anda dan bersihkan area anal klien. Kemudian anjurkan klien untuk tetap berbaring, terlentang maupun miring selama 5 menit. Kemudian buang handscoon yang sudah dipakai. Terakhir, cuci tangan. Kemudian kaji respon klien. Kemudian dokumentasi seluruh tindakan. Baiklah, kita lanjut pada bab ke-7. Pembelajaran yang terakhir yaitu tentang prinsip perawatan luka. Kita itu harus tahu apa sih pengertian luka. Luka itu adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu.
Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah yang pertama untuk menghentikan pendarahan, yang kedua mencegah infeksi, yang ketiga menilai kerusakan yang terjadi pada struktur yang terkena, yang keempat untuk menyembuhkan luka. Apa saja sih penyebab luka? Yang pertama itu penyebab luka akibat terapi, contohnya tusukan jarum ke bagian tubuh. Yang kedua itu kecelakaan yang tidak sengaja, misalnya itu akibat pisau atau luka bakar. Yang ketiga itu tingkat keparahan. Ada berapa sih tingkat keparahan pada perawatan luka? Ada 3, yaitu permukaan, penetrasi, dan perforasi. Kita juga harus tahu pengertian luka akut. Luka akut adalah luka yang mengalami proses penyembuhan yang terjadi akibat proses perbaikan integritas, fungsi, dan anatomi secara terus-menerus sesuai dengan tahap dan waktu yang normal. Kita juga harus tahu pengertian luka kronik. Apa sih luka kronik? Adalah luka yang gagal melewati proses perbaikan untuk mengembalikan integritas, fungsi, dan anatomi sesuai dengan tahap dan waktu normal tertentu. Apa saja sih jenis-jenis luka? Jenis-jenis luka ada beberapa berdasarkan, yang pertama itu berdasarkan kategori. Ada 2, yaitu luka aksidental dan luka bedah. Yang kedua itu berdasarkan integritas kulit atau keadaan hubungan dengan dunia luar, misalnya luka terbakar atau terbuka, dan luka tertutup. Dan yang ketiga itu berdasarkan menurut berat ringannya. Yang pertama itu vulmus simplex dan vulmus complicatus. Yang keempat itu berdasarkan deskriptoris, yaitu yang pertama abrasi luka akibat gesekan kulit. Yang kedua itu puncture trauma. Yang ketiga laserase. Yang keempat itu kontusio. Baiklah, yang kelima itu berdasarkan klasifikasi luka bedah atau bakteriologinya. Yang pertama itu luka bersih. Yang kedua itu bersih terkontaminasi. Yang ketiga itu kontaminasi. Yang keenam itu berdasarkan faktor lokal dan faktor umum. Yang pertama itu faktor lokal itu menyebabkan dengan besar atau lebarnya luka. Yang kedua itu lokalisasi luka. Yang ketiga kebersihan luka. Yang keempat bentuk luka, dan yang kelima infeksi. Dan berdasarkan faktor umumnya itu yang pertama usia klien, penyakit penderita, keadaan gizi. Kita juga harus tahu apa saja klasifikasi luka. Klasifikasi luka itu ada 2, berdasarkan sifatnya atau penyebab. Yang berdasarkan sifat atau penyebabnya itu contohnya luka akut dan luka kronis. Kalau berdasarkan kehilangan jaringannya itu ada 3, yaitu superficial, parsial, dan penuh. Kita juga harus tahu apa saja sih tahap-tahap pada penyembuhan luka atau prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama itu fase hemostatis, fase inflamasi atau reaksi. Yang ketiga fase proliferasi atau regenerasi, dan yang terakhir itu fase remodeling atau maturasi. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka? Yang pertama itu menurut faktor sistemik. Yang pertama itu faktor usia, nutrisi, obat-obatan, dan lain-lain. Kalau menurut fungsi lokal itu adalah suplai darah, infeksi sistematik atau lokal. Yang ketiga itu nekrosis, luka dengan jaringan yang mengalami nekrosis dan scar akan dapat menjadi faktor penghambat untuk perbaikan luka. Yang keempat itu adanya benda asing pada luka. Apa saja sih
penghambat penyembuhan luka. Yang pertama itu infeksi, kedua diabetes, penurunan suplai darah, pembekuan darah, dan benda asing. Sekian dan terima kasih atas menonton video ini.